Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku pengen buat untuk pembacaan tentang Desember 2023 ya, dan ini untuk zodiak. Waktunya untuk zodiak apa ya? Lihat kacamata aku dekat sini ya, karena udah tua ya, jadi perlu kacamata. Oh my god. Dan ini untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah berarti memang bukan untuk kamu ya. Tolong banget untuk jangan dipaksakan, oke? So kita lihat oracle-nya untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat untuk Cancer, gimana percintaan, keuangan, dan karir kamu. Hidung aku merah. Pilek ya, habis aku pencet-pencet tadi ya. Oke, so untuk Cancer. The Mirror ya. Oke. Cancer, ecstasy. Aku ngerasakan kamu jauh lebih baik, walaupun kemarin sempat drop dalam kerjaan, dalam karir juga ya. Tapi di sini aku melihat kamu ada energi lebih semangat. Walaupun lelah, capek, kamu ada rasa semangat ingin terus melanjutkan hidup ya. Pengen terus bahagia, pengen selalu enjoy. Kamu ingin menjalani hidup sebaik-baiknya hidup ya. Kamu nggak mau lagi kalau sakit kecewa, kamu langsung nggak mau berharap. Kamu tetap berharap tapi nggak dalam posisi kamu buat diri kamu akan sakit lagi. Respect, kamu benar-benar menghargai diri kamu di sini ya, membuat diri kamu nyaman, membuat diri kamu bahagia. Hold it man, ini energi Virgo. Sebelumnya aku ngerasain kamu mungkin sempat meditasi atau kamu menyendiri cukup lama, apalagi mungkin setahun 2 tahun ini atau 3 tahun, dan sekarang kamu ngerasakan waktunya untuk kamu nggak lagi takut untuk perlihatkan siapa diri kamu. Page of Vessel, Author ya, perlihatkan siapa diri kamu, keluar kalau inilah kamu yang happy, bahagia. Dedication, Nine of Arrows, dan EO ya, atau belut listrik. Di sini kamu berjalan sendirian, melihat kamu nggak lagi takut. Wow, dan di bawahnya ada Waters of Life atau Ace of Vessel. Bener-bener kamu mulai hidup yang baru, membuat kamu nyaman walaupun kamu sendiri. Misalnya kamu sekarang sendirian ya, kamu ngerasa happy, bahagia, dan kamu nggak masalah lagi kalau kamu menjadi orang kamu sendirian sekarang gitu ya. Tapi kamu nggak tahu, somehow kamu ngerasa di dalam diri kamu ya, kayak ada sesuatu hal yang terjadi yang nggak akan lagi sama seperti yang dulu ya. Ada terasa banget kalau kamu merasakan semuanya akan berubah, dan somehow kamu ngerasakan jauh lebih baik. Dulu ada ketakutan ya, sekarang kamu nyaman walaupun ada ketakutan, nggak lagi masalah untuk kamu, untuk hidup kamu ya. Cancer, kamu benar-benar bercermin dan kamu benar-benar membahagiakan hidup kamu. Excitement yang indah, sederhana ya, nggak lagi dalam excitement yang terlalu menuntut diri harus begini begitu
ya. Kamu benar-benar di posisi yang udah nyaman banget dengan apapun yang kamu raih, yang kamu punya saat ini, ya. Cancer, kamu happy, bahagia dengan apa yang kamu jalani. Kerjaan kamu baik walaupun banyak banget pengeluaran entah di November atau Desember ini. But ya, semua akan tergantikan dan kamu kan bisa menyelesaikan keuangan kamu. Tahun depan apalagi aku melihat semua hutang atau semuanya yang kamu jalani kan berkurang sedikit demi sedikit. Ya, ataupun kamu bisa menyelesaikan semuanya. Ya, ada keajaiban di dalam karir itu tadi dan masalah keuangan sih. Dan untuk percintaan, lagi dan lagi aku harus, entah kamu senang ataupun enggak, bagi kamu yang enggak senang atau kamu enggak suka, aku harus bilang masa lalu kamu masih berurusan. Kamu akan selalu berurusan dengan masa lalu kamu. Kenapa seperti itu, Cancer? Ya, karena kamu berurusan dengan seseorang yang belum menyelesaikan jalan hidup dia, ya, penyesalan dia saat dia menyakiti dan mengecewakan kamu. Dia saat dia melakukan ini semua terhadap kamu, ya, dia akan mempunyai rasa penyesalan yang besar. Dia ingin kembali, tapi rasa kembali itu nggak pernah menjadi hal yang bisa dia terima. Setiap saat orang ini selalu berharap kamu akan berjuang atau berusaha untuk bicara dengan dia, tapi you are okay, you are happy. Dan sekarang dia melihat kamu happy, bahagia, dan dia ingin tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu sekarang, ya. Di masa lalu kamu masih gak bisa melepaskan kamu. Healing, see, imagine yourself and your beloved surrounded by light, really relationship being healed this very moment, see. Inilah proses penyembuhan dia, itulah kenapa dia bolak-balik. Dia mungkin gak bolak-balik ya. Dia pernah mencoba dekat dengan kamu, tapi kamu mungkin gak mempedulikannya, dan tiba-tiba aku ngeliat di November atau Desember ini, dia melakukan hal itu lagi. Kenapa dia selalu kembali sama kamu? Satu, memang kamu gak mudah untuk termanipulasi atau terpercaya lagi dengan apa yang dia lakukan, dia pikirkan. Membuat dia secara natural atau secara otomatis merasakan kebahagiaan kamu, kuatnya kamu dalam hidup, ya, di dalam hati kamu yang terdalam, ya, apa sih yang kamu rasakan, gitu. Di satu sisi dia pengen ngerasakan cinta, dan dia ngerasakannya itu semua sama kamu, memang sih sacred union. Dia pernah merasakan benar-benar dicintai, benar-benar disayangi. Let there be closeness between you, but always keep each other space. Love never claims, it simply allows and give. Kamu mengajarkan dia, ngasih lihat dia tentang cinta yang kalau kita udah nggak ada jalan atau apa ya, kita masing-masing aja. Kita menghargai, kamu menghargai keputusan dia yang dulu ninggalin kamu, sedangkan sekarang dia nggak bisa menghargai keputusannya kamu tanpa dia. Dan dia ngerasa tanpa kamu hidup dia nggak jauh lebih baik, tapi kamu tanpa dia hidup kamu malahan jauh lebih baik. Transformation di the bottom of the deck-nya, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. Ya, semua bertemu dengan kamu menyembuhkan banyak hal dalam hidupnya dia. Semua yang terjadi dalam hidupnya dia itu sembuh, ya. Kesakitan, keegoisan, trauma dia, walaupun di awal-awal dia sangat tidak menyukainya, tapi dia menyadari bertemu dengan kamu, dia melihat kesakitan yang dia punya, kekecewaan yang dia punya, dan dia mengharapkan memang suatu saat dia untuk kamu bisa menerima kalau dia nggak mampu tanpa kamu. Tapi dia tahu di satu sisi, ya, kamu juga sakit-sakit luar biasa saat dia memperlakukan kamu dengan buruk dulu. Dia ingin minta maaf, dia pengen saying sorry, dia melihat betapa dewasanya, betapa kuatnya kamu udah untuk nggak tertrigger dan terbawa dengan apapun yang dia pikirkan, dia katakan sama kamu. Jadi ya, kok bisa perempuan yang sekuat ini, setabah ini, melanjutkan hidup, punya hidupnya, ya, orang yang tahu harus gimana dalam hidup, ya.
Satu sisi dia ngerasa sangat bangga sebenarnya dengan apa yang kamu raih, kamu capai saat ini. Ya, dia happy, bahagia, ya. Dia mengerti apapun yang kamu raih dalam hidup ini, kamu pantas dapatin, dan dia yang mencoba untuk membuat kamu ngerasa tidak berharga. Dia merendahkan kamu dulu. Kamu benar-benar mengubah hidup dia loh sekarang. Aku nggak tahu, mungkin ini seseorang cukup lama udah nggak bersua sama kamu, nggak kontak sama kamu. Kalau kamu lihat hidup dia memang berubah sekali. Dia nggak sama seperti yang dulu, dia berbeda. Dia udah banyak memulai hidup, dan dia ngejalanin hidup sekarang nggak lagi seperti saat dia sebelum bertemu sama kamu. Sekarang dia bertemu dengan kamu, dia ngelihat hidup dia, wow, banyak banget perubahan drastis yang dia rasakan. Dia jauh lebih baik saat dia mengenal kamu, dan dia akhirnya bersyukur kalau dia bertemu dengan kamu. Dia akhirnya merasakan cinta itu apa, kasih sayang itu apa. Tapi kenapa aku harus kehilangan kamu? Itu yang dia pikirkan, itu yang dia rasakan. Ya, dia sangat-sangat ingin untuk meraih cinta dan kasih sayang kamu lagi. Ya, dia ngerasa sama kamu tuh dan dia ngerasakan memang gak ada yang bisa menggantikan kamu dalam hidup ini. Hanya kamu yang membuat dia ngerasa sangat berarti, buat dia ngerasakan bahagia. Ya, dan dia pengen tahu gimana hidup kamu sekarang itu. Satu sisi memang dia pengen apakah kamu bertemu seseorang yang menghargai kamu, cintai kamu gitu. Satu sisi dia takut memang orang-orang ini ya enggak mencintai kamu, menyayangi kamu, karena dia tahu dia menyakiti kamu sebelum ini. Ya, dia ingin sekali untuk ya melihat kamu bahagia. Memang betul-betul perempuan atau laki-laki yang dia rasa seharusnya nggak disakiti, nggak dikecewakan. Ya, siapakah orang yang berhasil memenangkan hati kamu? Karena mereka justru orang dari luar kamu, masa lalu kamu, yang malahan ngerasa dan tahu kamu gak akan sendiri lagi, kamu akan menikah. Mereka justru yang tahu, malah kamu ngerasa, loh aku mungkin single, aku gak lagi sama siapa-siapa. Sebenarnya mereka udah ngerasakan itu semua, karena mereka sangat fokus dengan diri kamu. Mereka ngelihat betapa drastisnya hidup kamu berubah sekarang. Dan aku ngerasakan kuat banget bagi kalian yang single, kalian akan berumah tangga berkomitmen. Di Desember ini kemungkinan besar bagi kalian akan ada lamaran. Ya, ada energi Leo di sini dan Virgo. Aku rasakan kuat banget tahun depan kamu gak akan sendiri lagi, Cancer. Karena semakin kamu menerima menjalani hidup sebaik-baiknya, semakin banyak energi yang bermain dalam hidup kamu, sekitar hidup kamu. Malah orang-orang sekitar kamu yang ngerasakan there is something gitu, kayak mereka ngerasakan sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kamu gitu. Bahkan mereka merasakan itu dan mereka melihat ke kamu, kok kamu kayak nggak ada apa-apa. Mereka ngeliat kayak kamu biasa aja atau apa. So buat mereka wondering, itulah kenapa mungkin mereka akan meraih atau mengatakan sesuatu sama kamu, dan mereka ingin tahu gimana hidup kamu sekarang. Okay, so that's it ya. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Okay.